Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, sahabat eh, tanaman labu siam. Kali ini saya berada di kebun labu siam. Eh, Labu siam ini satu tunas atau satu batang ya, tapi buahnya sangat lebat teman-teman. Nah, ini kenapa satu batang? Karena nutrisinya terfokus sama batang ini, ya. Beda ceritanya kalau tanaman labu siam sudah berumur ya, sudah berumur 2 tahun, 3 tahun, pasti banyak batang yang ke atas ya. Nah, perakarannya juga mungkin banyak ya, teman-teman. Maka tunasnya diperbanyak juga nggak apa-apa. Nah, untuk tanaman labu siam yang berumur 1 tahun, jangan terlalu banyak menumbuhkan tunas ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini tidak banyak batang yang ke atas, tapi buahnya sangat lebat sekali teman-teman. Dan contohnya kita menanam labu siam 3 biji atau 2 biji ya teman-teman. Maka yang tumbuh itu dalam 1 tahun itu tidak boleh banyak dulu teman-teman. Dari 1 biji itu minimal 2 atau 1 ya teman-teman. Nah, seperti ini saya menanam 2, yang satunya lagi mati ya teman-teman. Dan ternyata nutrisinya terfokus sama batang ini ya teman-teman. Dan ternyata buahnya juga sangat lebat sekali teman-teman. Dan untuk pemupukan saya sudah ada videonya ya, memakai pupuk kandang yang sudah difermentasi ya teman-teman. Dan bagus sekali pupuk kandang ini bisa menyerap dan memperlebat buah labu siam teman-teman. Nah, kita lihat buahnya teman-teman, dengan satu batang saja ini buahnya sangat lebat sekali teman-teman. Nah, seperti ini dengan satu batang, tapi cabang yang di atas itu banyak teman-teman ya, karena di awal jarak 2 meter itu saya pruning, memperbanyak cabang, dan seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, ini sangat bagus sekali ya ke sini. Nah, ke sini juga sangat lebat ya buahnya. Nah, sangat lebat ya teman-teman. Nah, kenapa tidak banyak batang yang ke atas? Karena di umur 1 tahun itu perakarannya belum kuat teman-teman. Makanya kita fokus saja ke batang yang ini ya teman-teman, sambil menunggu tunas baru ya teman-teman. Nah, tunas yang baru itu jangan terlalu banyak juga ya teman-teman. Cukup 2 atau 3 ya teman-teman, untuk menggantikan dalam 1 tahun ini batang ini kita akan remajakan. Dan tunas yang akan muncul dari perakaran ya teman-teman, dari perakaran bawah kita simpan, nantinya akan jadi cadangan apabila batang labu siam ini terkena penggerek atau terkena busuk batang ya teman-teman. Jadi kita berhati-hati ya, karena pembusukan batang atau penggerek itu tidak tahu datangnya ya teman-teman. Bisa tiba-tiba aja datang ya teman-teman penyakit itu. Nah, seperti ini teman-teman, buahnya sangat lebat sekali ya, karena nutrisinya terfokus teman-teman sama batang yang ini. Nah, seperti ini. Jadi ranting labu siam di awal diperbanyak. Kalau sudah banyak tidak di pruning juga nggak apa-apa ya, cukup kita perawatan, membuang daun yang tua ya, seperti ini. Dan untuk perawatan, saya dari dulu ya ada yang bertanya kepada saya, apakah labu siam dipakai obat semprot atau tidak.
Menurut saya dari dulu ya menanam labu siam tidak pakai semprot-semprot ya teman-teman. Nah, dibiarkan saja seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi banyak juga yang terkena penggerek batang ya. Biasanya itu susah sekali walaupun kita semprot ya teman-teman, karena dia tuh datangnya selalu sore atau malam ya teman-teman. Nah, ini dengan satu batang buahnya sangat mantap sekali ya teman-teman. Ini buahnya sangat lebat karena nutrisinya terfokus sama batang ini teman-teman. Makanya terlalu banyak tunas juga kurang bagus ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan mana yang sudah tidak produktif, mana yang produktif teman-teman. Nah, ini buahnya sangat lebat ya. Nah, bisa kita lihat ke sini teman-teman. Nah, sekarang kemarau ya teman-teman. Jadi banyak labu siam yang kita siram dan harganya pun sekarang lagi mahal ya teman-teman. Harga labu siam di tempat saya juga 3.000 lebih untuk varietas jumbo ya teman-teman. Mungkin daerah masing-masing juga berbeda-beda ya. Nah, ini tidak banyak tunas yang ke atas, tapi buahnya sangat lebat sekali ya teman-teman. Dan batang yang sedikit kita bisa tumbuhkan lagi ya teman-teman sebagai cadangan. Nah, itu jadi sebagai cadangan saja. Jika batang ini sudah tidak produktif, maka penggantinya batang selanjutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Labu siam juga kalau sudah lama batangnya mungkin tidak produktif lagi ya teman-teman. Jadi harus ada pembaharuan. Dan untuk budidaya labu siam tergantung juga sama benihnya ya teman-teman. Jadi benihnya juga jangan asal-asalan kalau mau tanaman labu siam ini berbuah lebat teman-teman. Dan salah satu varietas yang saya tanam ini varietas jumbo yang panjang ya, ada yang bercupat, ada juga yang tidak bercupat teman-teman. Jadi bentuknya lonjong, panjang ya, tidak bulat teman-teman, dan tidak bercucuk. Dan sekarang lagi kemarau ya teman-teman. Makanya kalau lagi kemarau biasanya saya tidak membersihkan rumput-rumput yang di bawah dulu ya teman-teman. Jadi kita simpan dulu rumput-rumput yang hijau di sekitar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kita bersihkan pada saat pemupukan ya teman-teman. Jadi pada saat pemupukan kita lakukan pembersihan rumput dulu, lalu kita pupuk ya teman-teman. Pupuk bisa memakai pupuk Ponska ya, pupuk kimia, atau memakai pupuk pertumbuhan seperti urea ya teman-teman.